Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap optimis meraih masa depan yang lebih baik. Sekarang kita akan belajar mengenai cerpen atau cerita pendek. Nah, ada baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita saksikan dulu sekilas pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Iya, itulah gambaran sekilas pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai cerita pendek. Ada 3 kunci dari cerpen ini. Yang pertama adalah merupakan karya sastra berbentuk prosa. Yang kedua adalah mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Yang ketiga adalah fokus hanya pada satu titik. Nah, jadi bisa digambarkan bahwa cerpen itu adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang mengkisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang hanya fokus pada satu konflik. Jadi namanya juga cerita pendek ya. Jadi hanya satu konflik. Jadi ada perkenalan, lalu ada konflik, ada penyelesaian. Nah, itu alur yang paling pendek. Nah, sekarang kita lihat pengertian cerpen menurut para ahli. Nah, dalam teori pengkajian fiksi karangan Pak Burhan Nurgianto menjelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Nah, gitu ya. Kalau baca cerpen itu sekali duduk saja, jangan sampai berhari-hari. Nah, yang kedua menurut Bapak HB Yasin, jadi cerpen itu adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, ini baik alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Yang ketiga adalah menurut Pak J.S. Badudu, yaitu cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Nah, tadi hanya ada satu konflik di dalam cerpen. Nah, sekarang kita ke ciri-cirinya. Cirinya adalah pertama memiliki satu jalan cerita gitu ya. Tadi saya jelaskan ya. Yang kedua adalah konflik tidak menimbulkan perubahan nasib tokoh gitu. Jadi ketika terjadi konflik selesai, sudah tidak ada konflik ini menjadi baik atau lain-lain, tidak. Nah, ketiga adalah bersifat padu, singkat dan intensif gitu. Nah, yang selanjutnya adalah cerpen ini tidak lebih dari 10.000 kata. Tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, selanjutnya adalah perwatakan dilukiskan dengan singkat. Nah, itulah ciri-ciri cerpen. Nah, yang dimaksud dengan bersifat padu, singkat, dan intensif maksudnya adalah ceritanya singkat, tidak berbelit, diserta tidak melibatkan tokoh yang banyak dalam konflik yang rumit, yaitu tadi. Maka cerita dikatakan cerpen itu tadi ya, minimal ada perkenalan, lalu pertikaian, selanjutnya adalah penyelesaian. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau kalian buat cerpen, nah biasanya kalau kalian membuat cerpen dalam Microsoft Word, kalian bisa lihat tuh, jangan lebih dari 10.000 kata. Nah, sekarang kita masuk kepada unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun yang ada di dalam cerpen. Yang pertama adalah ada tema, kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada latar, yang keempat alur atau plot, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, yang ketujuh adalah gaya bahasa. Nah, sekarang kita akan bahas ya satu persatu pengertiannya.
Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Jadi penulis itu dapat ide berdasarkan tema apa, berdasarkan hal apa. Nah itu namanya tema, hal yang mendasari ide cerita gitu. Contoh tema misalkan persahabatan, ya kan. Kalian dulu pernah nonton dong sebuah film Persahabatan Bagai Kepompong. Nah itu kan sebenarnya cerita yang bertemakan persahabatan gitu. Nah contoh lagi misalkan tema pendidikan gitu. Nah ada lagi yang nasionalisme. Misalkan kalian kemarin telah menyaksikan film G30 SPKI. Nah itu rata-rata tema yang diangkat adalah nasionalisme gitu. Nah kalau religius itu yang berbau keagamaan gitu. Contoh misalkan Assalamualaikum Beijing. Nah itu salah satu novel yang bertemakan religius, tapi itu novel ya. Kalau cerpen ada nanti seperti Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Nah itu menceritakan mengenai cerpen yang bertemakan religius. Nah nanti kalian baca, cari novelnya, cari cerpennya, maaf. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Nah kenapa tokoh dan penokohan? Nah kalau tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah penokohan sendiri adalah wataknya gitu. Nah tokoh sendiri dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Kalau tokoh tambahan itu ya hanya diungkapkan dalam cerpen, jadi tidak adanya interaksi atau tidak terlibat dalam konflik gitu. Ya kan kalau di film juga ada ya Pak, biasa disebutnya dengan figuran. Nah yang selanjutnya adalah latar. Latar itu adalah hal yang berkenaan mengenai ruang, waktu, suasana ataupun tempat itu. Kalau dulu kita mengenal latar itu ada hanya tempat, jadi tidak seperti itu. Jadi latar itu ada tiga. Yang pertama ada latar tempat. Contohnya misalkan di Jakarta, di Jawa, di atas meja, misalkan di atas kendaraan. Nah itu tempat. Nah kalau latar waktu contohnya pukul 13 atau pagi hari, siang hari, sore hari. Nah itu adalah contoh dari latar waktu. Nah kalau latar suasana itu adalah yang menggambarkan suasana. Contoh misalkan sunyi, sepi gitu. Nah itu adalah latar suasana. Bisa dipahami ya. Nah selanjutnya adalah alur atau plot. Nah alur ini yang harus kalian perhatikan karena ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah cerita. Alur itu nama lainnya adalah rangkaian atau kronologi peristiwa atau jalannya cerita gitu. Jalannya cerita. Nah alur itu dibagi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah alur maju ini biasa adanya pengenalan, lalu konflik, lalu penyelesaian. Nah itu kalau dalam cerpen ya, karena singkat ya. Jadi misalkan pertama kali dia di cerita itu diperkenalkan tokohnya. Nah gitu, lalu tokoh itu muncullah konflik, lalu selesai. Nah itu namanya alur maju. Nah kalau alur mundur itu sebaliknya, tiba-tiba ada penyelesaian masalah ya kan. Nah baru dibalik, baru muncul diceritakan kenapa bisa terjadi konflik. Nah baru pengenalan di belakangnya. Nah kalau alur campuran, nah itu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah kalau kalian nanti baca cerpennya Robohnya Surau Kami, nah itu dia menggunakan alur mundur. Nah jadi tiba-tiba ada masalah yang selesai dulu gitu kan, baru nanti kalian kenapa sih sebenarnya bisa ada masalah kayak gitu, baru dijelasin, baru ada masalah gitu. Jadi nanti terakhir baru dikenalkan ada siapa aja tokohnya gitu. Jarang sih jarang digunakan alur mundur dengan alur campuran. Tapi kalau nanti kalian menyaksikan film-film yang bagus, justru alur mundur dan alur campuran ini yang lebih menantang karena biasanya jalan ceritanya tidak mudah terbaca gitu. Nah yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah sudut pandang ini adalah posisi pengarang atau posisi penulis terhadap cerpen gitu. Nah posisi pengarang ini ada dua. Yang pertama adalah sebagai orang pertama. Nah kalau orang pertama ini pengarang ini terlibat langsung dalam cerita. Nah
dia biasanya ditandai dengan kata ganti aku, saya gitu. Nah itu kalau itu berarti dia orang pertama gitu. Jadi penulis terlibat langsung atau dia menceritakan dirinya sendiri di dalam cerita itu gitu. Nah kalau sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita gitu, tapi dia tahu, nah dia yang menceritakan. Nah cirinya adalah biasanya cerpen-cerpen seperti itu dia menggunakan kata ganti dia, mereka, atau nama tokoh, misalkan Alexa gitu kan, misalkan Archan, misalkan. Nah jadi dia menggambarkan tokoh itu dengan menyebutkan nama gitu. Nah selanjutnya adalah tahir amanat. Nah inilah yang paling penting. Nah cerpen itu cerita karya sastra selalu ada amanat, karena ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca gitu. Nah di dalam cerpen itu sama. Nah sebagaimana karya sastra yang lain juga, amanat itu terbagi dua. Ada amanat yang memang tersurat gitu kan, jadi secara langsung gitu. Misalkan ya dalam sebuah tulisan, ya sebaiknya kita dalam melalui menjalani kehidupan bernegara kita dapat lebih proaktif. Nah itu sebetulnya langsung amanat tersurat, tertulis. Tapi kalau tersirat itu biasanya tersembunyi gitu. Nah dia bisa lewat alur cerita ataupun bisa lihat di dalam tokoh. Nah itu kira-kira ya. Jadi amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan. Nah yang terakhir adalah ini unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Maaf, maksudnya unsur-unsur ekstrinsik. Nah jadi ekstrinsik itu ya unsur-unsur yang mempengaruhi hal dari luar gitu, dari luar cerita gitu. Contoh aja misalkan nilai. Yang pertama nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua latar belakang penulis. Nah biasanya cerpen itu dipengaruhi latar belakang. Misalkan penulis ini orang Betawi gitu. Nah itu pasti akan pengaruh kepada model tulisannya dia gitu, baik bahasanya atau lain-lain, kondisi psikologis atau aliran sastra penulis. Nah latar belakang masyarakat, nah ini juga mempengaruhi baik ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi. Nah itu hal yang mempengaruhi dalam unsur-unsur ekstrinsik. Jadi unsur-unsur ekstrinsik itu adalah hal-hal yang mempengaruhi dari luar cerita itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di unsur ekstrinsik. Nah kita sekarang fokus kepada unsur intrinsik. Nah sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dari cerpen. Nanti akan ada lagi penjelasan mengenai cerpen yang kedua. Terima kasih, tetap semangat, dan foto kita adalah belajar bahasa Indonesia pasti bisa.